Baik, selamat siang. Eee, Perkenalkan, nama saya Diriko Sopian. Ya, di sini saya akan membahas sistem visual, di mana di sini ada 4 pembahasan, yaitu di mana stimulus, yang kedua itu organ, yang ketiga jalur visual, yang keempat itu hubungan sistem visual dengan fisika. Baik, lanjut. Stimulus di sini, uh, gelombang cahaya yang dapat dilihat manusia pada rentang panjang gelombang yaitu dari 380 sampai 700 nanometer yang bisa kita lihat di sini. Nah, cahaya tampak itu seperti pelangi yang bisa diterima oleh mata manusia, dimana yang paling kecil itu adalah warna ungu dan yang paling tinggi itu warna merah. Dan warna cahaya ditentukan oleh 3 dimensi, dimana hue, brightness, dan stutter time. Masuknya rongsokan cahaya melalui lensa dan kornea. Konversi energi elektromagnetik cahaya menjadi impuls saraf. Terjadinya potensial aksi menuju sistem saraf pusat. Berikutnya persepsi bayangan visual di area penglihatan di lobus optikal. Selanjutnya, di mana di sini anatomi sistem visual yaitu otot, kornea, aqueous humor, lensa pitheron humor, scarlea, koloid, retina, bintik kuning, saraf optik, bintik buta. Nah, di sini yaitu di mana bagian-bagian mata dan beserta penjelasan singkat fungsinya, yaitu scarlea, bagian putih pada mata yang melindungi bola mata dan menjaga bentuk mata tetap stabil. Pupil, lubang hitam pada bagian tengah mata yang mengatur masuknya cahaya mata. Iris, bagian berwarna dari mata yang mengelilingi pupil. Kornea, lengkungan transparan yang melindungi iris dan pupil. Bersama lensa mata, kornea membelokkan atau membiaskan cahaya untuk fokus ke retina. Selanjutnya di sini Carlin lens, yaitu atau lensa mata, lempeng transparan yang berada di belakang iris. Selanjutnya retina, bagian belakang mata yang mengandung jutaan sel fotoreseptor atau sensor untuk mengoperasi cahaya menjadi gelombang elektrik. Sinyal-sinyal ini dikirim oleh saraf optik ke otak, di mana terjadi proses pembentukan bayangan objek. Maskula, bintik kecil dekat dengan bagian tengah retina yang menjadi pusat penglihatan. Badan pening itu gel yang mengisi ruang tengah dalam mata dan menjaga bentuk mata. Saraf optik, saraf di belakang mata yang membawa sinyal-sinyal dari retina ke otak. Selanjutnya, proses atau mekanisme jalur penglihatan pada manusia bisa di sini, yaitu yang pertama itu cahaya memantulkan citra objek ke terhantar pada garis lurus menuju mata kita. Yang kedua itu cahaya masuk melalui kornea menuju pupil dan diteruskan ke lensa mata. Yang ketiga itu kornea dan lensa membelokkan membiaskan cahaya agar difokuskan ke retina. Sel fotoreseptor pada retina mengoperasi cahaya menjadi gelombang elektrik. Yang kelima itu gelombang elektrik mengalir dari saraf optik menuju otak, dan keenam itu otak memproses sinyal-sinyal tersebut menjadi sebuah bayangan. Selanjutnya, di sini hubungan sistem visual dan fisika, di mana di sini mata pertama itu pada waktu melihat benda, lensa mata membentuk bayangan benda itu pada retina. Kemudian susunan syaraf penglihatan menyalurkan rangsangan cahaya itu ke otak sehingga timbul kesan melihat benda tersebut. Lensa mata merupakan lensa yang tebalannya dapat berubah-ubah sesuai dengan letak benda yang menjadi objek penglihatan. Kemampuan lensa mata menyesuaikan jarak fokusnya disebut dengan akomodasi mata. Pupil adalah lubang di mana di depan lensa mata yang melewatkan cahaya ke lensa mata. Besar kecilnya pupil diubah secara otomatis oleh iris. Apabila cahaya kuat, maka pupil akan mengambil sebaliknya. Bintik-bintik kuning ini atau sini itu merupakan titik buta yang berfungsi sebagai mata. Bisa kita lihat bendanya itu benda 1, benda 2, bayangan, dan F-nya itu
fokus 2, 3, dan bayangan kedua kita kecembungan ketika melihat benda 1, kecembungan ketika melihat benda 2. Lanjut. Nah, dimana di sini yang A, titik dekat yaitu disingkat dengan PP. Titik dekat adalah titik terdekat pada benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata berakomodasi maksimum. Untuk mata normal, di titik dekatnya ya kira-kira 25 cm di mata. Titik jauh, Poktum atau Retum atau sama dengan PR. Titik jauh adalah titik terjauh benda yang masih dapat dilihat mata dengan jelas saat mata tidak berakomodasi. Untuk mata normal, titik jauhnya terletak dengan jarak tak terhingga dari mata. Yang selanjutnya itu gangguan mata, ya bisa di sini cacat mata, itu rabun dekat. Hipertrofi, yaitu hipertrofi memiliki titik dekat terbatas di depan mata untuk mata sehingga benda yang dekat dari mata jauh dari belakang retina. Akibatnya daya tangkap mata untuk melihat benda yang dekat kurang jelas. Agar penglihatan mata menjadi lebih jelas, harus dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa positif atau lensa cembung. Di sini bisa dilihat gambarnya. Dimana di sini kekuatan lensa untuk hipermetropi dapat dirumuskan atau persamaan berikut, yaitu pH sama dengan 100 per S sama dengan 100 per pp. pH itu kekuatan lensa untuk hipermetropi atau dioptri. pp titik dekat atau poktium cm, dan S nya jarak jika jarak benda di depan kacamata dengan kacamata tidak diketahui, maka persamaan kekuatan lensa kacamata untuk hipermetropi bisa dihitung seperti pH sama dengan 4 dikurang 100 per pp. Oke, yang kedua itu untuk kelainan mata itu rabun jauh, yaitu miopi. Rabun miopi ini memiliki titik jauh terbatas di depan matanya sehingga benda yang jauh dari mata jatuh ke depan retina. Akibatnya daya tangkap mata untuk melihat benda yang jauh kurang jelas. Agar penglihatan mata menjadi jelas, harus dibantu dengan penggunaan kacamata berlensa negatif dan lensa cekung. Bisa di sini bisa dilihat di sini. Untuk gambaran rabun jauh yaitu melalui gambar. Untuk kekuatan lensa untuk miopi dapat dirumuskan berikut atau persamaannya itu PM sama dengan minus 100 per PR, di mana PM itu kekuatan lensa untuk miopi atau dioptri, PR titik dekat atau poktum. Cacat mata tua atau presbiopi itu cacat mata tua terjadi karena lensa mata sudah berkurang keelastasisannya sehingga mempunyai PR yaitu lebih kecil daripada PR mata normal, yaitu mempunyai PP itu 25 cm lebih besar daripada PP mata normal. Untuk membantu cacat mata tua digunakan kacamata dengan lensa tangkap cekung atau cembung. Sekian pembahasan materi dari saya untuk materi sistem visual. Terima kasih.